Baik, ini sebagaimana topik kita hari ini ya, menyusun buku akademik yang berilustrasi ya. Uh, Mungkin ada semacam pemikiran awal ya, karena sekarang ini dunia kita makin visual gitu ya. Maka untuk mengikuti perkembangan itu, maka buku pun sebaiknya lebih visual gitu. Karena anak-anak sekarang sudah banyak memakai gadget, terpapar banyak media visual. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan menarik ya mengenai hal itu. Apakah orang menyukai segala hal yang bersifat visual karena memang dunia itu bersifat visual, karena memang perkembangan teknologi, atau karena memang seperti itulah cara manusia sebenarnya belajar, gitu ya. Eh, Nanti Bapak dan Ibu akan tahu ya dari saya nanti akan menyampaikan dari yang paling awal dulu ya, logikanya dulu ya. Mengapa orang-orang cenderung menyukai segala sesuatu yang bersifat visual. Jadi, apakah perubahan paradigma penyusunan buku kita memang berdasarkan perkembangan zaman seharusnya, atau apakah seharusnya berdasarkan bagaimana cara otak manusia bekerja, begitu ya? Baik, saya akan mulai ya. Ini adalah 4 pembahasan kita ya hari ini. Eh, Dasar pemikirannya apa, buku akademik sebagai media komunikasi, konsepnya apa, dan nanti akan diperlihatkan praktik-praktik nyata ya dari penerapan konsep-konsep yang akan saya terangkan ini. Nah, ini ya yang sebenarnya seperti ini. Jadi buku akademik berilustrasi itu sebenarnya itu bukan sekedar mengikuti tren, tapi sebenarnya sebuah respon terhadap cara otak belajar. Seharusnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena zaman itu bisa berubah tuh. Sekarang orang medianya visual. Kita nggak tahu nih perkembangan zaman ke depannya gimana. Tapi cara otak belajar itu tetap sama dari waktu ke waktu. Nah, cara otak belajar ini diketahui berkat riset-riset psikologi kognitif yang sebenarnya seharusnya kita pahami pada saat penyusunan buku. Sebab buku itu kan dipahami, dicerna oleh suatu kondisi psikologis pembaca gitu ya. Jika kita menyusun buku tanpa mempertimbangkan aspek-aspek psikologi kognitif ini, maka boleh jadi tujuan penulisan buku kita uh, tidak tercapai. Begitu kira-kira. Baik, saya akan memulainya dari sini ya. Ini semoga bisa menjadi panduan awal ya, ketika nanti teman-teman menyusun buku. Sebab kalau sudah tahu prinsipnya, maka sebenarnya gampang nanti untuk membuat buku seperti apa saja. Yang penting kita tahu prinsipnya ya. Nah, ini adalah dasar pemikirannya ya. Jadi perkembangan riset gitu ya, yang terjadi puluhan tahun belakangan ini, itu menunjukkan bahwa cara manusia memahami pengetahuan itu tidak semata-mata bertumpu pada teks, melainkan pada integrasi antara representasi verbal dan visual. Jadi berdasarkan pengetahuan ini, kita bisa menyusun sebuah strategi desain buku akademik yang bukan hanya menarik secara visual, tapi juga mudah dan cepat dipahami. Jadi ada 2 kata kuncinya ya di sini, yaitu dia menarik secara visual, itu yang pertama, yang kedua mudah dan cepat dipahami. Sebab yang terpenting dari sebuah buku kan kontennya ya. Visualisasinya itu adalah bagian dari konten, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagian dari skema atau cara menyajikan. Jangan sampai kita terlalu berfokus pada cara menyajikan, sehingga kita lupa pada aspek paling dasar apa yang seharusnya ada dalam sebuah buku akademik. Nah, begini kita mulai dari teori pertama ya. Jadi, eh, kita ketika menyerap sebuah informasi itu kan eh, akan menyerapnya secara kognitif ya. Nah, kita perlu memahami bahwa otak itu kayak ember gitu. Dia itu punya kapasitas sendiri. Ketika ember itu terus-menerus ditaruh gitu ya di bawah sebuah keran gitu sehingga meluber, pasti akan lebih banyak air yang tumpah ketimbang air yang tertampung. Jadi begitu juga otak manusia. Ketika informasi yang diterima melebihi kapasitasnya, maka dia akan meluber. Itulah yang membuat sebuah buku itu sering cepat ditinggalkan. Jadi ketika buku itu ditinggalkan belum tentu karena konten buku kita itu jelek,
Kontennya bisa jadi bagus, tetapi cara menyajikannya yang belum disesuaikan dengan bagaimana cara otak manusia memahami informasi. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, ini ada tiga jenis beban kognitif yang perlu kita pertimbangkan ya pada saat kita mengonsep sebuah buku. Yang pertama tentu beban intrinsik ya, itu sudah pasti ada. Dia tidak bisa dihilangkan gitu ya. Misalnya nih, mempelajari tentang ekonomi, ya materi ekonomi sendiri bisa berat, bisa ringan gitu ya. Tergantung pengetahuan, tergantung latar belakang orang yang membacanya. Nah, itu tidak bisa dihilangkan, tetapi dia bisa ditata. Nah, cara menatanya ini nanti yang akan kita bahas. Kemudian ada beban tambahan. Beban ini biasanya muncul, dan ini sangat banyak saya temukan ya di penilaian buku ya. Kualitas penyajian yang jelek. Kualitas penyajian itu meliputi desain halaman, pemilihan palet warna, inkonsistensi desain, kegrafikaan ya seperti ukuran font. Kemudian dalam satu halaman itu informasi bertumpuk, mungkin karena ingin halamannya itu padat mungkin ya. Akhirnya buku-buku seperti itu eh, secara otomatis sebenarnya ya, ketika manusia eh, melihatnya otomatis tertolak gitu karena belum belum aja sudah riwah gitu untuk memahaminya. Kemudian ada yang ketiga namanya beban bermakna. Beban bermakna ini beban yang memang sengaja dihadirkan untuk memudahkan pemahaman, kita menyebutnya sebagai skema. Jadi skema inilah yang mesti kita pelajari untuk menyampaikan beban intrinsik. Jadi dalam menyusun buku kita harus menghilangkan beban tambahan. Yang harus kita atur adalah beban intrinsik, mengaturnya dengan skema. Jadi antara satu dan tiga dalam penyusunan buku itu harus berkaitan. Nah, kemudian kita masuk ke teori kedua ya. Tadi kan teori beban kognitif. Yang kedua namanya teori pengkodean ganda. Nah, dalam teori ini diketahui otak manusia itu punya dua kanal ya untuk memproses informasi, yaitu kanal verbal dan kanal visual. Setiap kanal itu punya sistem yang berbeda dalam memproses informasi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ingat dulu ya, waktu kecil-kecil mungkin ya ketika masih sekolah, buku teksnya banyak sekali teksnya gitu. Saya masih ingat buku pelajaran saya itu teksnya itu begitu banyak berlimpah yang artinya otak saya ketika memahami bacaan itu hanya yang bekerja itu hanya kanal verbal saya. Kanal visual saya tidak bekerja. Itu sebabnya kenapa buku-buku teks yang melulu menyajikan informasi minim aspek visualisasi eh, orang membacanya itu cenderung lelah gitu ya. Karena hanya satu kanal yang mencerna informasi, yang kanal lainnya itu nggak aktif gitu. Kemudian keduanya bisa bekerja mandiri, bisa juga paralel, gitu ya. Kita kan juga bisa mencerna buku hanya teks aja bisa, gitu kan ya. Tetapi jika keduanya bekerja secara paralel, maka pemrosesan informasi berlangsung lebih cepat dan baik. Karena dia berlangsung lebih cepat, itulah yang membuat buku itu lebih disukai. Ya, jadi buku itu lebih disukai bukan karena dia banyak gambarnya, bukan semata itu. Banyak kok buku yang banyak gambarnya tapi tidak disukai. Jadi kuncinya bukan pada banyak gambar atau tidak, tapi kuncinya ada pada apakah dia bisa disajikan dengan tepat. Begitu. Selanjutnya, nah ini ya penjelasan mengenai pengkodean ganda. Kalau yang kanal verbal itu kan dia sifatnya linear ya. Ketika kita membaca, kita harus membacanya berurutan dari satu kalimat ke kalimat berikut, paragraf satu ke paragraf 2 dan seterusnya. Sementara kalau yang visual itu misalnya foto nih, foto sejarah misalnya ya, foto Presiden Soekarno dan Pak Muhammad Hatta eh, membacakan teks proklamasi. Ada begitu banyak informasi, itu semua bisa kita pahami secara cepat hanya dalam 1 atau 2 detik karena dia bersifat menyeluruh. Nah, ketika ketika foto seperti itu diberikan penjelasan verbal di bawahnya, maka pemahaman itu akan lebih komprehensif. Itulah sebabnya kenapa eh, sebuah sajian yang melibatkan verbal dan visual cenderung lebih disukai orang karena sesuai dengan bagaimana cara otak itu bekerja. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini adalah
dua koneksi ya yang mesti kita pahami ya. Eh, Kalau di pengkodean ganda itu kan eh, ada koneksi gitu teorinya ya. Misalnya gini, kata pena akan dibarengi imaji konkret sebuah pena gitu. Jadi gambar rumah yang dibarengi simbol RUMAH akan langsung diimajikan menjadi rumah dalam pikiran kita. Itu namanya referensi. Jadi satu kata langsung merujuk ke benda yang diwakilinya, begitu ya. Kemudian ada namanya asosiasi. Jadi, nah, asosiasi ini tergantung pengalaman subjektif setiap orang. Jadi misalnya nih, kalau ada anak gitu yang punya pengalaman tidak menyenangkan ketika dia sekolah di asrama misalnya gitu ya, ketika dia mendengar kata asrama, asosiasinya itu pada pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan dia. Nah, itu namanya koneksi asosiasi. Apa dampaknya ketika kita mau menyusun buku? Dampaknya adalah kita perlu memperhatikan kata kalimat mana yang lebih mudah divisualisasikan seperti misalnya nih rumah, dia kan mudah gitu ya, divisualisasikan di benak karena semua orang mengenal eh, objek yang bernama rumah gitu. Maka dia tidak perlu divisualisasikan. Nah, gitu kata kuncinya ya. Tapi jika suatu objek dia cenderung mengasosiasikan dirinya kepada sesuatu, maka dia perlu divisualisasikan. Nah, itu dampaknya ke penyusunan buku. Selanjutnya, ini teori yang ketiga. Nah, ini yang cenderung banyak dipakai sekarang dalam pembelajaran di sekolah, yaitu teori multimedia. Jadi otak manusia sama seperti teori dual coding ini ya, yaitu otak manusia belajar melalui verbal dan visual. Keduanya memiliki kapasitas terbatas. Karena itu yang dalam pemrosesan informasi, ketika informasi itu melibatkan aktivitas seleksi, organisasi, dan integrasi antar setiap apa konsep di dalamnya, maka dia akan meningkatkan pemahaman terhadap informasi baru. Itu sebabnya kenapa mulai tren sekarang di sekolah-sekolah pembelajaran berbasis multimedia. Karena bersandar pada teori ini. Kan kalau memakai multimedia itu, taruhlah misalnya aplikasi gitu ya, kan di situ anak secara aktif, apa pemakai user itu secara aktif melakukan sesuatu kan di aplikasi misalnya seperti belajar matematika itu ada dia harus menyeleksi gitu ya mana jawaban yang benar. Jadi secara aktif dia belajar di situ. Lalu ketika dia memilih, lalu si aplikasi merespon dengan memunculkan mungkin kalau dia benar ada gambar piala, kalau dia salah mungkin ada tulisan coba lagi. Nah, yang seperti itu meningkatkan kesenangan dan kemudahan dalam memahami informasi. Nah, jadi apa kesimpulannya dari ketiga teori ini dalam penyusunan buku ada empat. Yang pertama, kapasitas otak dalam menampung memori itu terbatas. Kata kuncinya terbatas ya. Yang kedua, dengan demikian, menyajikan informasi perlu memperhatikan kompleksitas informasi yang perlu dicerna dalam suatu waktu. Maka, apa yang perlu diperhatikan lagi? Informasi kompleks bisa dipahami dengan lebih baik bila ada skema bermakna atau Gemenlot namanya ya. Kemudian, maka yang perlu kita lakukan dalam menyusun buku adalah kita perlu memperhatikan cara otak bekerja, memahami informasi agar tujuan penyajian tersampai dengan baik. Nah, dengan demikian bisa diharapkan buku yang kita tulis setidak-tidaknya bisa sesuai dengan harapan. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya, maaf, kemir. Baik, selanjutnya buku akademik ya sebagai media komunikasi ya. Eh, Begini, kadang kita memahami buku itu ya sebagai buku aja gitu. Udah, ini buku gitu. Tetapi bagaimana kalau kita mengubah paradigma kita bahwa buku itu bukan sekadar buku, dia adalah media komunikasi. Yang dikomunikasikan apa? Yang dikomunikasikan adalah konten ilmiah, konten yang bersifat akademik. Jadi, ketika kita memandang buku akademik sebagai media komunikasi, maka kita akan mempelajari bagaimana cara pesan itu bisa sampai dengan baik. Kalau dalam ilmu komunikasi kan, pesan itu bisa sampai dengan baik. Salah satunya bila tidak ada noise atau gangguan.
atau gangguannya berada dalam taraf minimal. Nah, kita perlu mencari tahu apa saja noise yang mungkin muncul ketika seseorang memahami informasi dalam sebuah buku. Ketika kita memahami noise, maka kita bisa mencegah noise itu muncul dalam buku kita. Begitu ya. Nah, ini adalah bentuk noise dalam buku. Yang pertama, pengirim pesan atau penulis ya, tim penulis. Apa noise dia? Pertama, dia tidak bisa merumuskan tujuan penulisan dengan jelas. Dan ini sangat banyak saya temukan ya dalam buku-buku ya. Jadi, karena dia tidak jelas tujuan penulisannya, tidak fokus kemana-mana ceritanya, kemana-mana isi tulisannya. Kemudian yang kedua, dia tidak memahami audiens. Jadi buku untuk yang dia tulis untuk siswa SMP, buku ilmiah populer untuk siswa SMP, atau buku pelajaran untuk siswa SMP, dia tulis dengan bahasa kuliah, bahasa buku-buku kuliah. Nah, itu kan tidak tepat ya, karena anak SMP itu masih berada dalam tahap awal berpikir abstrak. Sehingga ketika dia langsung mencerna buku-buku yang sangat kompleks, begitu banyak kalimat majemuknya, begitu banyak konsep-konsep abstrak, maka dia akan susah memahami. Nah, itulah salah satu tantangan ya dalam penyajian buku-buku teks di Indonesia, di mana tidak banyak penulis yang mampu menerjemahkan konsep-konsep abstrak itu ke sesuatu yang lebih dekat dan mudah dipahami. Kenapa demikian? Karena pertama, kurangnya kreativitas. Nah, jangan sampai berpikir bahwa kreativitas dan imajinasi hanya untuk buku fiksi, tidak. Bahkan buku akademik pun mesti ditulis dengan sebuah kreativitas dan imajinasi. Nah, saya mau kasih contoh. Misalnya nih dalam menjelaskan ekosistem misalnya gitu ya. Eh, Alih-alih kita menyebut bahwa memulainya dari definisi seperti ekosistem adalah suatu sistem bla bla bla, itu kan abstrak ya, konsep abstrak. Akan lebih baik kalau kita menulisnya lebih konkret, misalnya eh, lihatlah ke halaman, misalnya lihatlah pohon yang ada di halaman, perhatikanlah siapa saja yang hidup di sana. Mungkin semut, mungkin semut, mungkin apa burung apa gitu ya. Dari situ bisa dijelaskan ekosistem itu apa. Misalnya, ternyata kesimpulannya sebuah pohon itu ternyata sebuah ekosistem sendiri. Nah, itu kan akan sangat mudah dipahami. Dia dimulai dari sesuatu yang sangat konkret. Nah, ketika informasi yang abstrak bisa dikonkretkan seperti itu, maka tingkat keterbacaannya akan menjadi sangat tinggi, sehingga buku itu jadi akan disukai. Kemudian, apalagi noise-nya yang kedua, yaitu pesan. Pesan di dalam buku itu sendiri. Misalnya nih, seperti tadi ya, materinya tersaji terlalu kompleks. Dalam satu paragraf, satu halaman buku, atau satu spread halaman ya. Halaman kiri kanan yang nyambung ya, satu spread. Jadi, begini, kalau kita rujuk pada psikologi kognitif, manusia itu bisa memahami informasi dalam satu waktu itu hanya sebanyak 4 sampai 7 unit informasi dalam satu waktu gitu ya. Jadi, ketika kita menyusun materi dalam kalau kita anggap satu waktu itu adalah satu bidang pandang, bidang pandang itu maksudnya begini, ketika sebuah buku dibuka, mata akan langsung melihat buku kiri kanan, halaman kiri kanan. Kita bisa menyebutnya satu bidang pandang atau satu waktu pemahaman. Berapa banyak informasi yang bisa kita taruh dalam satu waktu itu? Kalau dalam kajian psikologi hanya 4 sampai 7 unit informasi. Lebih dari itu akan membuat materi meluber. Kurang dari itu ya bisa, tetapi apakah itu efektif? Tapi rata-rata 4 sampai 7. Maka ketika kita mau menyusun buku, perhatikan dalam satu unit itu informasi yang mau ditaruh itu berapa. Jangan lebih dari 7, jangan kurang dari 4. Berarti idealnya mungkin 5, mungkin rata-rata 5 gitu ya. Misalnya gini ya, contohnya ekosistem tadi. Dalam ekosistem ada apa aja gitu ya. Mungkin yang bisa kita bisa membatasinya dengan konsep ekosistem itu sendiri, kemudian apa yang ada dalam ekosistem misalnya ya. Apa yang ada dalam ekosistem itu pun informasinya kan sudah banyak ya. Ada biotik dan abiotiknya gitu ya. Nah, itu nanti dihitung. Jangan sampai lebih dari 7.
sajikan itu dalam satu bidang pandang, maka itu akan sangat mudah dipahami dan cenderung jauh lebih disukai. Sebab otak akan cepat memahaminya kan sesuai dengan cara kerja manusia dalam memahami informasi. Apa noise lainnya? Nah, ini tampilan ya, buku yang kualitasnya jelek gitu ya. Kemudian desainnya serampangan, ukuran hurufnya tidak sesuai dengan pembaca sasaran. Nah, ini adalah noise yang sebenarnya tidak perlu, tapi kadang ditemukan di buku. Nah, saya itu kalau di Pusku kan di penilaian buku juga ya. Nah, yang bagian ini, media dan tampilan visual ini uh, sangat banyak yang melakukan noise di sini. Jadi desainnya itu kadang ya udah apa adanya aja begitu ya. Nah, ini eh, mungkin karena belum banyaknya kesadaran ya di kalangan industri penerbitan mengenai pentingnya menaruh seorang art director gitu ya atau editor visual gitu di dalam tim penyusun buku. Jadi dalam penyusunan buku itu bukan hanya editor teks yang penting, tapi editor visual atau art directornya itu kedudukannya setara. Karena dia apa memiliki peran untuk membuat pesan yang ada dalam konten itu ya bisa dipahami dengan sangat baik oleh pembaca. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit ya mengenai dasar pemikiran, noise-noise di dalam buku. Nah, sekarang kita masuk pada apa sih sebenarnya buku akademik berilustrasi itu? Nah, gitu ya. Jadi, kita bisa menyimpulkan buku akademik berilustrasi itu bukan sekedar buku, bukan sekedar naskah ilmu pengetahuan ya, yang disertai gambar-gambar. Bukan itu. Tetapi dia adalah buku yang mengintegrasikan elemen teks dan visual yang bertujuan untuk mengelola beban kognitif dan memperkuat pembentukan makna. Jadi, eh, kata kuncinya ada dua, yaitu mengelola beban kognitif dan memperkuat pembentukan makna. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke prinsip desain yang perlu kita perhatikan. Kita mulai dari teks. Nah, nanti saya akan menyinggung sedikit tentang visual. Ini tidak terhindarkan karena kan kita bicara buku akademik berilustrasi. Tetapi aspek visual yang nanti akan saya sampaikan itu hanya aspek visual yang berkaitan dengan teks, bukan aspek visual yang berkaitan dengan desainnya begitu ya. Baik, ini yang pertama, klasifikasikan materi menjadi dua, yaitu konkret dan abstrak. Apa itu materi konkret? Yaitu materi yang sangat mudah dibayangkan dengan jelas seperti tadi ya. Jika kita sebut pena, maka pembaca akan mudah mereverse-nya dengan objek pena gitu. Tetapi kalau misalnya kita sebut apa ya, misalnya dekomposisi misalnya, itu kan tidak mudah di reverse kemana-mana gitu ya. Nah, itu masuk masuk ke abstrak. Kemudian apa lagi yang konkret dekat dengan pengalaman sehari-hari yang umum gitu ya. Karena ini kan sifatnya subjektif ya, pengalaman sehari-hari seorang ahli nuklir misalnya gitu ya. Itu beda dengan pengalaman sehari-hari seorang petani di kampung saya ini gitu di Jogja gitu. Jadi dekat dengan pengalaman sehari-hari yang umum ya. Apa itu? Misalnya memasak gitu ya. Itu kan umum ya, semua orang juga tahu. Kemudian apa lagi yang konkret? Tidak memerlukan penalaran yang tinggi untuk memahaminya. Nah, itu yang konkret. Misalnya ya, kalau di dalam kalimat seperti 3 ekor monyet melompat di atap. Nah, itu kan mudah divisualisasikan gitu ya. Jadi dia tidak perlu penalaran tinggi seperti kita membahas dekomposisi adalah bla 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 gitu. Itu kan perlu penalaran tingkat tinggi. Oke, apa itu abstrak? Adalah dia tidak bisa diamati langsung. Dia memerlukan proses berpikir untuk memahami. Kemudian dia mengandung konsep, prinsip, alur ya, sebagaimana umumnya ya, konten-konten akademik ya. Kemudian ini adalah contohnya. Yang konkret itu ya seperti objek fisik, seperti tumbuhan, ya, alat yang umum ada di keseharian.
bagian tubuh manusia yang umum dikenal ya, misalnya mata, hidung. Tapi kalau alveoli misalnya itu kan tidak umum dikenal ya, atau konjungtiva gitu, bagian mata itu kan nggak umum dikenal ya. Tetapi maksudnya bagian tubuh manusia yang umum dikenal semua orang, kayak telinga, rambut, nah itu konkret maksudnya. Apalagi misalnya peristiwa nyata seperti hujan dan panas. Nah, itu kan fenomena yang umum ya, umum dikenal. Kemudian proses yang familiar gitu ya, tergantung audiens buku ya. Misalnya siklus air, kemudian kasus-kasus nyata. Nah, itu termasuk konkret. Ini bisa dinarasikan. Apa itu yang abstrak? Kebalikannya seperti teori dan mekanisme, metabolisme, objek spesifik itu ya seperti misalnya tahu atau mungkin penampilan spesifik. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai abstrak. Nah, kemudian bagaimana cara menarasikan yang konkret ini? Nah, ini. Narasi konkret harus membuat pembaca melihat dan merasakan dengan cara kita menggunakan detail yang bersifat indrawi, gitu ya. Indrawi itu maksudnya sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera, dilihat, didengar, disentuh ya, diraba begitu. Dan akan lebih bagus kalau kita menggunakan perbandingan gitu ya. Nanti ada contohnya. Dan sebaiknya itu kita menghindari istilah ilmiah di awal. Jadi kita mengikuti bagaimana cara manusia memahami informasi dari simpleks ke kompleks, dari yang dekat ke yang jauh, dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi mulailah tulisan itu dari hal-hal yang paling sederhana. Nah, ini salah satu yang mungkin agak menjadi catatan saya ya, dalam buku-buku ilmiah, buku akademik ya, yang banyak saya temukan gitu ya. Di Indonesia, terutama waktu saya kuliah dulu ya, saya dulu kuliah komunikasi, jadi acap itu saya menemukan entah modul, entah buku, yang itu dimulai dari definisi, teknik yang sifatnya teknis. Nah, sekarang bayangkan seorang mahasiswa atau seorang siswa gitu ya, yang ingin belajar, tapi dia belum punya pengalaman eh, dengan istilah-istilah teknis dalam pelajaran itu. Terus ketika dia membuka buku, tiba-tiba sejak awal dia sudah disodori definisi istilah teknis, kira-kira mudah nggak dia? Nah, dia akan potensi tidak mudengnya itu besar. Kenapa? Karena buku itu, informasi itu datang kepada dia tidak sesuai dengan cara otak dia dalam memahami informasi. Ini saya ada memberi contoh ya. Ini sebuah buku ilmu pengetahuan populer yang ditulis oleh Emilia Francisca. Dia ini saya lupa dia, pokoknya dia itu seorang yang mungkin bisa dikatakan dekat atau ahli gitu ya di perairan gini. Saya lupa, ini sudah nggak lama saya dulu yang menjadi mentor dia dalam menulis buku ini. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana dia memulai buku ini. Buku ini mengisahkan mangrove, fungsi penting mangrove untuk pesisir di kawasan pesisir Indonesia. Nah, dia menulisnya dengan indah seperti ini. Nah, ketika kita menulis sesuatu yang sifatnya akademik dengan puitik, dengan sesuatu yang konkret seperti ini, dia akan terasa seperti buku yang bercerita. Istilahnya kan science storytelling ya, istilahnya ya. Nah, kenapa perlu menggunakan storytelling ini? Karena orang-orang suka mendengar cerita. Karena orang-orang kalau mendengar cerita akan muncul curiosity-nya, rasa ingin tahunya akan muncul. Maka storytelling itu adalah satu metode yang relatif efektif dipakai dalam buku ilmiah populer. Nah, sekarang mungkin teman-teman pasti banyak ya berinteraksi dengan buku-buku ilmiah populer yang sekarang sangat berlimpah di pasar ya, terutama yang berasal dari buku-buku terjemahan gitu. Itu kalau diperhatikan, dia memulainya dengan storytelling. Misalnya ini salah satu yang menjadi favorit saya ya, buku-buku Karen Armstrong. Ketika dia menulis misalnya bukunya yang terkenal itu Sejarah Tuhan gitu ya. Dia menulisnya kan dengan storytelling. Baru setelah itu dia menyajikan data-data sejarah yang sangat kompleks. Nah, storytelling itu berfungsi sebagai hook
atau sebagai pembuka rasa ingin tahu yang membuat pembaca tertarik untuk terus memahami bacaan itu. Oke, selanjutnya. Nah, yang abstrak bagaimana menarasikannya? Nah, begini. Mulai dari contoh peristiwa yang dekat, gunakan analogi atau sesuatu yang umum dikenal, hindari definisi panjang, bangun bayangan visual. Nah, ini saya memberi contoh ini ya. Atom. Ini kalau di buku pelajaran itu kan atom itu definisinya sangat teknis ya. Atom adalah bagian terkecil dari bla 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 gitu ya. Kan agak susah dibayangkan maksudnya apa gitu. Anak-anak tidak dekat, tidak relate dengan konsep atom. Nah, dia bisa direlatekan dengan cara ini. Kita buat dengan analogi. Bayangkan sebuah kerikil di tengah stadion sepak bola. Kerikil itu begitu kecil dibanding luas seluruh stadion hingga tak begitu mudah untuk dilihat. Seperti itulah gambaran atom dengan intinya. Seperti itu ya. Apa yang terlihat sebagai sesuatu yang padat, jika dilihat dari dekat ternyata sebagian besar hanyalah ruang kosong. Nah, dengan demikian dia mudah dibayangkan. Ada kerikil di tengah lapangan, terus di sekelilingnya terus lingkungan stadion yang kosong. Oh, ternyata atom itu begitu. Intinya sangat kecil, sementara atom itu sendiri sebenarnya sangat apa penuh dengan ruang kosong. Jadi kan sangat mudah dibayangkan. Nanti ketika Bapak dan Ibu menulis buku lalu ketemu istilah teknis seperti ini, coba belajar menemukan analogi-analogi yang tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca awam. Dari hal yang kompleks, jadi seperti ini fungsi memahami konsep visual secara keseluruhan ya, karena itu bukan bidang saya, tapi saya akan maaf saya tadi terlempar ya. Iya Ibu, tapi sudah kembali lagi nih Bu. Udah bisa nangkap kami suara Ibu. Baik, Nah, boleh untuk bantu share screen. baik, saya lanjut ya. Yang Iya. kedua itu prinsip desain visual ya. Nah, yang perlu kita pahami, elemen visual itu bukan sekadar ornamen. Dia berfungsi untuk menjelaskan konsep yang ada di dalam teks, serta dia menjadi skema untuk mempertinggi pemahaman. Yang pertama, dia memiliki fungsi kognitif ya. Fungsi kognitifnya itu dia menjelaskan apa yang sulit dipahami dari teks. Kemudian elemen visual itu mesti fokus pada satu ide inti. Kemudian dia harus berfungsi sebagai jembatan dari yang konkret ke yang abstrak. Kemudian dia harus menjadi skema untuk meringankan beban kognitif yang ada di dalam teks. Jadi, misalnya gini ya, ini yang kasus yang acap saya temukan. Misalnya membahas tentang komputer gitu ya, membahas jaringan, sistemnya gitu ya. Terus gambarnya apa? Gambarnya adalah foto komputer. Kira-kira foto komputer itu bisa menjelaskan konsep yang abstrak tidak di dalam teks? Tidak. Dalam hal ini, foto komputer itu hanya berfungsi sebatas ornamen yang tidak berpengaruh apa-apa terhadap pemahaman akan teks. Gitu ya. Nah, jadi untuk gambar ini, kita yang prinsip paling pentingnya ini, dia harus mampu meringankan beban kognitif yang ada dalam teks. Dia harus mampu menjelaskan. Jadi ketika teks, misalnya kayak tadi ya, menjelaskan sistem jaringan komputer, maka gambarnya seharusnya sistem jaringan komputer itu. Bukan nggak foto komputer yang ada di sebuah lab komputer, bukan itu. Begitu ya. Selanjutnya, nah, kemudian apa yang harus kita visualkan? Nah, ini adalah pertanyaan ya. Ketika kita hendak memvisualisasikan apa yang ada di dalam teks, ada 5 hal yang setidaknya harus kita cari jawabannya. Pertama, kita harus tahu dulu ya, visualisasi yang dimaksud dalam buku akademik itu yang seperti apa sih, gitu ya. Kemudian, sejauh mana sih sebuah materi bisa divisualisasikan? Apa yang divisualisasikan? Apa yang perlu diperhatikan saat memvisualisasikan sebuah materi?
Bagaimana memvisualisasikannya? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan membantu kita dalam mendesain buku yang mengintegrasikan teks dengan elemen visual. Nah, kita jawab yang pertama. Apa sih definisi visualisasi dalam buku akademik? Nah, jadi visualisasi dalam buku akademik itu proses membuat informasi menjadi terlihat. Kata kuncinya terlihat dan mudah dipahami. Gitu ya. Jadi mudah dipahami itu bukan sebatas melalui gambar tok. Nah, penyusunan teks yang terstruktur itu juga akan membuat materi mudah dipahami. Dengan begitu ya, visualisasi itu tidak sebatas mencakup elemen visual saja seperti foto, gambar, diagram, bukan sebatas itu. Dia juga bisa mencakup elemen teks. Nah, nanti akan saya beri contohnya ya. Nah, ini adalah contohnya. Kita lihat kembali yang pertama ya. Visualisasi tidak mencapnya ya, juga mencakup elemen teks. Kita lihat ini. Ini adalah bagian dalam buku Ksatria Penjaga yang saya ceritakan tadi, yang menceritakan fungsi penting mangrove di kawasan pesisir. Hutan mangrove sengaja digambar dalam perspektif mata burung untuk membangun imajinasi. Nah, kata kuncinya imajinasi ya. Imajinasi yang terukur pastinya ya, karena ini kan buku ilmiah ya, bukan sebatas imajinasi-imajinasi toh aja. eh, eh, Gambar seperti ini membangun persepsi terhadap bidang pandang yang luas. Imajinasi itu membangun curiosity, sehingga ketika seseorang membuka buku ini, dia akan langsung berkata, wow, lalu tertarik untuk membacanya ini apa sih gitu. Nah, teks awal sengaja divisualisasi layaknya puisi untuk membangun kesan puitik. Kita bisa lihat teksnya sendiri sudah puitik. Jadi, nah ini sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah gitu ya. Mangrove itu diantarkan melalui sesuatu yang sifatnya puitik. Karena di sini vibe yang akan dibangun adalah manusia dan mangrove itu harus hidup bersama dalam harmoni. Karena kata kuncinya adalah harmoni, maka yang dibangun itu adalah kesan puitik dan indah dari mangrove. Agar setelah pembaca menyelesaikan buku ini, akan tersentuh rasanya, sisi empatinya, sehingga secara internal ya dalam intrinsik dirinya, dia tertarik untuk mulai membantu melestarikan atau merawat mangrove. Jadi menimbulkan suatu kesan sendiri kepada pembaca. Apa sih yang kita harapkan akan dicapai buku ini? Nah, buku ini harapannya adalah dia mampu membangkitkan emosi pembaca yang membuat dia nanti akan merawat mangrove. Nah, karena ada pesan yang tujuan besar seperti itu, maka seluruhnya, baik teks maupun gambar, dikonsep untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah buku Mangrove untuk SMP. Selanjutnya, yang pertanyaan yang kedua, sejauh mana sebuah materi bisa divisualisasikan? Nah, ini visualisasi dalam buku itu kan terbagi tiga ya, yakni visualisasi pesan melalui narasi, visualisasi narasi untuk membangun persepsi, dan visualisasi materi dalam bentuk gambar, diagram, dan yang serupa melalui narasi. Jadi pesan itu divisualisasikan melalui teks. Jadi teks itu ketika dibaca, dia harus bisa dibayangkan secara konkret oleh pembaca. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, visualisasi narasi untuk membangun persepsi. Jadi teksnya itu yang didesain untuk membangun suatu persepsi. Jadi ini sudah merupakan bentuk teksnya lagi ya. Yang ketiga, visualisasi materi. Itulah gambar, diagram, foto, tabel, grafik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh dari visualisasi pesan melalui narasi. Saya akan memperbesarnya ya. Bisa dilihat di sini. Visualisasi pesan melalui narasi bisa dilihat.
Teksnya sangat mudah divisualisasikan dalam pikiran. Di bawah permukaan air yang tenang, ikan dan udang berkecipak, bermain dan berkejaran. Perakaran mangrove yang unik merupakan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil. Jadi, eh, teksnya mudah divisualisasikan di pikiran. Apalagi, yang kedua, visualisasi narasi untuk membangun persepsi. Sekarang kita lihat, yang divisualisasi apa? Istilah ilmiah yang mungkin tidak dipahami oleh pembaca sasaran. Misalnya ini yang ditaruh dekomposisi dan detritus. Nah, istilah ilmiah sengaja divisualisasi bersama maskot yang terus muncul sepanjang buku untuk membangun persepsi bahwa kata itu mudah loh dipahami. Kemudian yang ketiga, visualisasi materi dalam bentuk gambar, diagram, dan lain-lain ya. Nah, seperti yang di gambar ketiga ini ya. Daftar hewan yang hidup di pohon mangrove itu sengaja tidak dibuat dalam paragraf, sengaja tidak dibuat dalam bentuk teks. Tapi sengaja divisualisasikan untuk membangun skema pemahaman yang lebih konkret. Kenapa divisualisasikan? Karena jumlahnya banyak. Ingat, tadi ya, manusia hanya bisa memahami 4 sampai 7 unit informasi dalam satu waktu. Jumlah hewannya ada banyak nih, lebih dari 7 unit ya informasi mengenai hewan ini. Maka cara termudah untuk menyampaikan materi ini adalah dengan gambar. Karena gambar itu menampilkan pesan secara keseluruhan dalam dan bisa dipahami dalam 1 sampai 2 detik. Nah, itu adalah skema yang disusun sejak awal. Kenapa bisa skema ini dapat? Karena begitu naskah selesai, naskah itu langsung dibagi, dipreteli. Mana materi yang konkret, mana materi yang abstrak. Nah, materi yang konkret cara penyajiannya begini, materi yang abstrak cara penyajiannya begini. Gitu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga lagi, apa yang divisualisasikan? Nah, ini persepsi bahwa sebuah materi itu imajinatif, mudah dimengerti, menyenangkan, dan kemudian pemahaman. Jadi elemen visual mesti memperjelaskan hal yang abstrak ya. Kemudian kita perlu memastikan bahwa seperti tadi ya, elemen visual bukan ornamen. Dia harus menjadi bagian dari proses kita memahami teks. Harus sejalan dengan alur berpikir yang dibangun oleh teks. Satu elemen visual, satu gagasan inti. Jadi satu elemen visual itu jangan punya banyak gagasan, nanti bingung, nggak fokus. Sama kayak tulisan. Tulisan kan harus fokus. Gambar juga harus fokus. Kemudian dia harus memperjelas apa yang ada dalam teks. Jadi jangan seperti tadi ya, tulisannya tentang sistem jaringan komputer, tapi gambarnya komputer yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap dalam menunjang pemahaman akan teks. Nah, cara memvisualisasikannya mungkin nanti secara konkret ya dengan narasumber yang berikutnya. Yang jelas faktor yang perlu dipertimbangkan itu kan ada banyak ya. Nah, antara lain seberapa banyak data. Jika datanya ada banyak, maka dia harus divisualisasikan supaya dia mudah dipahami. Tujuan visualisasinya apa? Apakah untuk membangun persepsi atau membangun pemahaman? Karakter materinya apa? Pembaca sasarannya apa? Nah, ini harus ditentukan. Nah, ini strateginya seperti apa? Oke, strateginya tentu strategi penyajian visual ya. Apa, apa saja itu? Ada beberapa. Yang pertama, tentukan apa yang akan dipahami pembaca selesai membaca buku tersebut. Itu ya, seperti tadi apa buku mangrove tadi yang ingin dipahami adalah mangrove itu penting. Manusia dan mangrove harus hidup harmoni. Setelah menentukan itu, baru ditentukan desainnya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, klasifikasikan materi. Konkret yang mana, abstrak yang mana. Kemudian yang ketiga, tulis materi itu sesuai cara kerja otak memahami sesuatu. Mulai dari sesuatu yang rileks, yang sederhana, dari yang konkret. Baru setelah itu yang abstrak, yang kompleks. Kemudian satu konsep itu satu unit atau satu bagian buku. Jadi kalau kita anggap satu unit itu satu halaman atau satu halaman spread, maka satu halaman satu gagasan. Karena ketika buku itu dibuka, otak akan langsung berupaya memindai informasi yang tersaji. Ketika mungkin ada bagian yang tergantung gitu, terus harus disambung ke halaman berikutnya gitu ya. Maka otak kan akan bekerja keras menahan dan mengambil informasi dari halaman sebelumnya. Nah, kalau informasi itu tidak terlalu relevan, maka dia akan menjadi distraksi. Jadi ya, buku akademik itu berbeda ya dengan novel ya. Kalau novel itu eh, beban kognitifnya itu tidak seberat
akademik yang membutuhkan kemampuan pemahaman konsep. Kalau novel itu kan hanya cerita, umumnya cerita, dan ada konteks yang sangat jelas. Jadi eh, bedanya di sana. Kemudian yang kelima, ini ya, rancang sejak awal ya, mana yang akan dijelaskan teks, mana yang akan dijelaskan oleh gambar. Kemudian eh, hindari kalimat yang terlalu panjang. Nah ini dia ya. Kalau kita berpedoman pada temuan bahwa manusia hanya bisa memahami 4 sampai 7 unit informasi dalam satu waktu, maka kita pasti akan berupaya menghindari kalimat yang terlalu panjang, terlalu banyak kalimat majemuk. Upayakan pula menghindari lebih dari 2 istilah ilmiah dalam satu paragraf. Nah, ini saya mau bagi pengalaman ya. Pada saat penilaian buku, itu cukup banyak ya buku-buku teks itu. Yang dalam satu paragraf itu, untuk SMA atau SMK, itu istilah ilmiahnya 4 sampai 5. Itu susah dipahami. Satu istilah ilmiah saja, itu perlu waktu kan untuk memahaminya, karena dia kan bukan kata yang umum ya. Bayangkan kalau 4 sampai 5, maka paragraf itu jadinya nggak bisa dipahami. Nah, ini juga yang perlu kita hindari ya. Baik, selanjutnya gunakan prinsip show explain, lalu bangun konsistensi istilah. Nanti saya akan menunjukkan contoh-contohnya ya. Nah, ini kita langsung masuk ke praktik ya, supaya langsung melihat teori yang tadi itu bagaimana sih implementasinya gitu. Nah, ini contohnya tadi ya, Satria Penjaga yang saya sampaikan tadi. Ini ditulis Emilia Francisca, penerbitnya Kemendikbudristek RI. Ini kebetulan saya yang dulu jadi mentornya ya. Nah, ini begini tampilan dalamnya. Bapak dan Ibu bisa melihat buku utuhnya dan mengunduh buku utuhnya di website Kemendikbudristek di buku.kemendikbudristek.go.id. Itu bisa di-download secara free. Ini adalah tampilan dalamnya. Bisa lihat di sini data yang banyak seperti burung gitu ya. Cukup banyak datanya ditampilkan skemanya seperti ini. Dalam bentuk visualisasi seperti ini. Kemudian, nah ini seperti gambar di kiri bawah ini, untuk menampilkan secara visual bagaimana sampah yang ada di hutan bakau itu, eh, eh, sampah di hutan bakau itu datangnya dari mana. Jadi dari atas ini loh, sampah datang dari atas, terus ke bawah, terus berakhir di hutan bakau di bawah ini. Jadi dengan melihat secara konkret, pembaca akan tahu gitu bahwa apa yang terjadi di hulu, apa yang terjadi di sepanjang perjalanan sungai itu mempengaruhi mangrove. Maka yang perlu dirawat bukan sebatas mangrove-nya, tetapi juga sungai yang mengantarkan sampah untuk mangrove. Begitu ya. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya, ini kalau yang ini kan untuk anak SMP, SMA ini ya. Buku ini dulu, kalau saya nggak salah tahun lalu ya, viral di media sosial karena sangat disukai oleh banyak orang. Jadi kalau ingin tahu buku ilmiah populer yang sangat viral di Indonesia itu apa, itu yang saya contohkan tadi, Ksatria Penjaga. Kemudian ini Petualangan di Kepulauan Misterius. Ini buku ilmiah populer untuk anak sekolah kelas 5-6 sampai kelas 7 SMP. Ya. Ini ditulis Nita Rahayu, dia alumni IPB, alumni kimia IPB. Dia, dia menulis ini bukunya tentang eh, pembagian hewan Wallace Weber dengan teori Wallace Weber. Kita lihat bagaimana dalamnya seperti ini. Karena ini untuk anak sekolah ya dan untuk anak-anak, maka memang gambarnya dominan. Tetapi gambar yang dominan itu sama seperti tadi ya, berfungsi untuk pertama memperkuat persepsi dan kedua menjelaskan teks. Kemudian, nah ini termasuk buku favorit saya ya. Ini untuk pembaca umum, buku psikologi. Nah, ini bisa kita lihat dalamnya ya, bagaimana dia menyajikannya. Kita bisa lihat ini dalam satu spread halaman itu hanya ada satu gagasan utama. Kita kupas satu-satu dulu ya. Kita kupas mulai dari ini aja. Kita kupas yang judul, kita kupas dulu. Judul adalah ini buku ini kan tentang psikologi ya, tentang teori-teori psikologi. Nah, judul adalah inti dari teori psikologi yang dibahas.
Jadi satu spread buku, satu halaman kiri kanan ini, satu spread ini menjelaskan gagasan satu psikolog, satu peneliti. Kemudian judulnya kan menjadi inti ya, sehingga orang tahu nih ketika dia mau membaca buku ini dia akan mendapatkan penjelasan mengenai ini gitu. Kemudian kita bisa lihat dia membuat ini ya elemen visual yang berfungsi menjelaskan suatu konsep. Kalau yang ini mekanisme yang dijelaskan. Ini apa apa namanya inti ya, inti dari hasil penelitiannya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian poin penting dari penelitian itu juga disajikan dalam bentuk skema seperti ini bisa dilihat ya, ada diagram ya. Kemudian ada ini seperti labirin ya, kita lihat. Tapi dia menjelaskan dari maksud teori. Nah, kita lihat nih contohnya ini ya. 24 jam setelah belajar, mempelajari sesuatu, kita melupakan 2/3 darinya. Nah, ini adalah inti dari sebuah riset psikologi ya, yang ketika orang membacanya tentu orang akan tertarik ya. Kok bisa? Kenapa? Nah, gitu ya. Nah, itu yang kemudian dijelaskan secara sederhana di eh, naskah ini. Jadi cara ini juga bisa teman-teman tiru ya. Nanti ketika menyampaikan suatu teori ilmiah mungkin ya yang sangat abstrak, cara ini bisa ditiru. Intinya inti teori itu menjadi judul, penjelasannya ditaruh di badan di badan halaman dan kemudian hal-hal yang bersifat abstrak dijelaskan dengan skema seperti ini, bisa diagram seperti ini. Oke, selanjutnya. Kalau tadi kan buku ilmiah populer ya, buku ilmiah populer. Sekarang buku ajar. Ini buku ajar bahasa Indonesia SMP ya. Ini saya hanya memberi contoh apa yang saya buat saja ya. Yang lainnya juga banyak ya yang bagus-bagus ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Saya kenapa mengambil contoh buku ini karena saya sendiri tahu prosesnya ya. Jadi Oke teman-teman. Oh ya, Bu Maya. Terlempar lagi tadi ya Bu ya? Masih off Ibu audionya? iya, Boleh untuk... maaf ya saya juga nggak tahu nih. Iya Sekarang sebenarnya udah, sinyalnya ya. Hmm. sekarang udah tuh belum? Sudah masuk Ibu. Sekarang udah. Iya, udah clear. Maaf ya. Iya, nggak Kita apa-apa. lanjut. Kita lanjut contohnya ini. Nah, buku panduan guru itu selama ini dipahami melulu teks sehingga tidak dibaca oleh sebagian besar guru-guru di Indonesia. Kenapa? Saya mencari tahu sebabnya karena beban kognitifnya terlalu berat. Nah, untuk memecah beban kognitif itu saya merancang suatu desain buku saya sendiri seperti ini. Jadi konsep itu ditulis dalam bentuk komik seperti ini. Kenapa saya tahu konsep itu cenderung agak lama dipahami oleh guru gitu ya. Karena ini buku revisi, jadi saya sengaja menyebarkan email saya supaya guru-guru bisa memberi masukan gitu untuk perbaikan buku ini. Nah, ternyata saya menerima cukup banyak saran ya dan pertanyaan dari guru. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya sadar bahwa ada bagian-bagian yang masih berat secara kognitif. Nah, itulah yang kemudian saya perbaiki desainnya menjadi seperti ini. Dan ternyata dengan cara desain seperti ini, penyajian seperti ini, buku itu jadi mudah dipahami oleh penggunanya ya, dan eh, lebih banyak dipakai jadinya gitu ya, karena tidak melulu teks. Dan kalaupun dia ada melulu teks seperti di sini ya, di bagian bawah ini, kanan ini kan melulu teks. Ada bagian yang sengaja kayaknya didiskriminasi lah istilahnya, di apa diberi kekhususan sendiri dengan warna misalnya. Sehingga dia seolah-olah gitu ya, dia menjadi unit sendiri yang dipahami sendiri seolah-olah dan itu lebih melegakan bagi otak karena otak akan berpikir, oh ini saya memahaminya dengan cara ini loh, dengan cara sendiri. Ah, begitu. Tapi ketika dia di, ditulis
eh, teks padat gitu ya, seluruh bab itu teks padat, otak akan berpikir ini menyambung ya semuanya. Saya harus memahami semua informasi ini ya, gimana caranya ya? Nah, otak akan otomatis menolaknya. Itulah yang membuat kemudian buku itu jadi kadang eh, tidak dibaca sampai tuntas. Nah, ini sebenarnya upaya-upaya sederhana saja ya, yang belum tentu juga mencapai 100% tujuan, tapi setidaknya ini adalah upaya untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua ini buku bahasa Indonesia juga ya, tapi ini untuk kelas 5 juga saya yang menyusunnya. Karena ini untuk anak-anak, maka tentu berbeda ya. Nah, contohnya seperti ini, kelas 5 SD ya. Ini apa eh, teksnya sengaja dipecah-pecah, kemudian informasinya tersaji utuh ya dalam satu halaman spread. Tap, eh, bagaimana ini saya waktu itu merancangnya bagaimana supaya mudah dipahami, yaitu satu halaman itu satu gagasan. Jadi anak hanya mempelajari satu halaman setiap kali belajar, satu atau dua halaman. Jadi kayak ini misalnya ya, dalam satu halaman ini udah selesai materinya, dia nggak bersambung ke halaman kanan. Jadi ketika dia membaca nih ya udah, jadi beban berpikirnya juga uh, lebih ringan gitu. Jadi bagaimana cara menurunkan konsep yang ada di kurikulum itu menjadi sesuatu yang lebih ringan. Nah, skema-skema seperti ini bisa dipakai. Contoh lainnya ini ya masih di buku yang sama ya, buku kelas 5 SD. Saya tidak menyajikan teks yang panjang. Ada, saya menyajikan teks panjang ada, tetapi tidak seluruh bab itu memakai teks panjang. Karena perlu mempertimbangkan juga ya beban kognitif anak SD yang dia tidak hanya mempelajari bahasa Indonesia gitu ya. Maka ini saya menceritakan mekanisme. Mekanisme itu dalam bentuk komik seperti ini. Jadi ini mekanisme cara membuat buku ya. Mulanya dari penulis bikin buku, dia kirim ke penerbit. Jadi ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Dan ternyata dengan cara seperti ini, anak-anak sangat cepat memahami, oh begitu cara bikin buku. Dibanding ketika dia hanya membaca melalui teks yang harus dia pahami dulu karena abstrak kan, karena gitu. Ketika ditunjukkan gambarnya dengan cepat mereka paham. Selanjutnya, ini buku SMK ya, produksi dan siaran program televisi. Nah, ini karena waktu itu saya ikut membantu eh, desain visualnya gitu ya. Eh, yang apa yang penting dari teks ini waktu itu yang saya lihat yang penting dari teks ini adalah kan liputan TV. Bagaimana cara liputan itu ditampilkan, kemudian bagaimana penonton memahami makna liputan itu. Nah, itu yang penting dalam teks ini akhirnya diputuskan elemen visual yang akan di yang akan ditaruh di sini berfungsi memperkuat persepsi dan memperkuat persepsi ya. Nah, persepsi bahwa apa liputan itu begini loh begini loh apa suasananya gitu. Nah, jadi di sini alur euforia penonton sepak bola itu ditampilkan kiri kanan nyambung. Jadi mulai dari pemain menendang bola, lalu apa yang ada di situ, si kameramennya nge-shoot ya, kemudian bola masuk ke gawang, lalu orang eh, gembira gitu karena gol. Kira-kira seperti itu. Jadi alur euforianya ditampilkan di sana. Modul. Nah, tadi kan sudah ada buku ajar ya. Kita masuk modul. Eh, Sebenarnya prinsipnya sama ya, tetapi beda-beda untuk tiap tingkatan pembaca. Ini saya menampilkan di sini modul ajar sekolah rakyat ya. Masih untuk anak SD. Contohnya aja. Nah, seperti ini. Apa yang ada di sini adalah konsistensi. Pertama, konsistensi desain. Kedua, konsistensi palet warna. Yang ketiga, memberi apa gambar itu menjadikan gambar itu sebagai penguat teks. Jadi ini kan cerita ya, karena dia untuk sekolah rakyat yang siswanya itu karakteristiknya cukup berbeda dari sekolah umum, maka gambarnya itu pun harus bisa dipahami tanpa harus dibaca teksnya gitu. Jadi, maka gambar yang dibuat itu gambar sequence. Nah, ini gambar di sini berfungsi untuk memperkuat yang ada di teks. Jadi, tanpa gambar teks bisa dibaca, tapi tanpa membaca teks
juga bisa memahami maksud dari cerita ini, begitu ya. Kemudian ini adalah latihannya ya, yang sengaja dibuat seperti ini karena cenderung lebih mudah dipahami gitu ya oleh anak dengan usia tersebut. Mungkin saya perlu saya membesarkan ya. Kira seperti ini. Oke, aktivitasnya disusun seperti ini, sangat simpel karena hanya untuk memperkuat pemahaman ya, pemahaman literasi anak-anak. Jadi tidak terlalu banyak istilah teknis linguistik. Selanjutnya, monograf, salah satu bentuk buku akademik lainnya. Ini adalah salah satu monograf yang saya sangat suka ya. Judulnya Proses Studio Cahaya. Ini merupakan hasil riset dari ini Adi Purnomo. Dia ini seorang arsitek. Ini adalah proses dia meneliti efek cahaya terhadap bangunan. Oke, nah ini bisa kita lihat ya. Dalamnya seperti ini. Ketika bagian kanannya full text, kita lihat, maka bagian kirinya adalah gambar yang memperjelas teks. Gambar ditampilkan secara aerial ya, karena memang teksnya apa teksnya ini menceritakan tentang bagaimana posisi bangunan dan cahaya matahari gitu. Kemudian yang di kanan atas ini gambarnya ini kita lihat sequence ya, gambar sequence di halaman ini sengaja dibuat spread kiri kanan nyambung karena tujuannya memberi penjelasan visual akan alur datangnya cahaya ke dalam rumah ya. Jadi ini kita lihat penjelasannya di atas. Kemudian kita lihat ini ada halaman yang spreadnya itu full gambar. Nah, sebelum halaman full gambar ini, maaf saya lupa naruh di sini tadi. Sebelum halaman full gambar ini, ada halaman yang full berisi teks. Nah, ketika kita menulis, ketika sebuah informasi itu tidak mungkin diselingi oleh gambar, misalnya, tidak mungkin diselingi oleh elemen visual, dia harus ditampilkan secara utuh, mungkin ya, yang memakan mungkin 2 halaman gitu, atau malah mungkin 4 halaman, maka beri jeda di halaman ketiga atau di halaman kelima, halaman ganjil ya, beri jeda di halaman ketiga atau halaman kelima dengan gambar. Nah, gambarnya tidak perlu padat dan rame, karena teksnya kan sudah rame. Maka gambarnya yang melegakan ruang mata. Nah, seperti ini. Baik. Nah, begitu eh, dari saya. Mungkin nanti kita akan bertanya jawab saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.